Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sementara di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu bagaimana Pak keselarasannya? Satu aja dulu Pak ya. Ya, tidak mungkin ayat-ayat firman Tuhan bertentangan, ya. Nah, satu hal yang harus kita pahami itu adalah bahwa kita tidak boleh dalam menafsir kitab suci tidak boleh melepaskan dari konteks. Konteks itu sangat menentukan. Sehingga dengan mudah kita memahami 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, ya Tuhan mengampuni kita tahu, tapi begitu ada Ibrani pasal 10 ayat 26 yang mengatakan bahwa tidak ada korban dapat menghapus dosa itu. Nah, itu memang agak aneh, tapi kita bisa menyelesaikan itu dengan memperhatikan konteks. Ibrani pasal 10 ayat 26 ini ya. Nah, kita mesti tahu pertama konteks surat Ibrani secara umum itu apa. Konteks surat Ibrani secara umum itu ini adalah menghadapi atau memberikan kekuatan kepada saudara-saudara Kristen karena ternyata ada banyak orang Kristen Yahudi yang sudah percaya Yesus, tapi lalu muncul pengaruh belakangan sehingga mereka lalu akhirnya murtad. Mereka akhirnya murtad dan kembali kepada agama Yahudi. Jadi konteks secara umum dari seluruh surat Ibrani itu adalah menghadapi bahaya kemurtadan. Nah sekarang kita lihat ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada korban dapat menghapus dosa itu. Nah, sengaja berbuat dosa ini, dosa apa yang dimaksudkan? Kalau seadanya dosa yang kita lakukan sengaja, lalu tidak bisa ada korban menghapus, ini bertentangan dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, dan juga banyak ayat yang lain. Tapi kita harus lihat konteks apa, dosa apa yang dimaksudkan di sini. Nah, kita baca lebih lanjut ya, konteks itu ayat sebelum atau sesudah. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang. Nah, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2-3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, ini dosa yang dimaksudkan. Jadi bukan sembarang dosa. Nah, menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian, menghina roh kasih karunia itu dosa yang macam apa? Ya. Nah, kita ke bawah lagi. Ya. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Ya. Terus ke bawah. Memang kamu telah mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Berarti ini untuk orang-orang yang telah menjadi Kristen, dan nanti di ujung akhirnya lalu dibilang mereka kamu memerlukan ketekunan. Berarti ada banyak yang tidak tekun. Ayat 38, tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Tapi kita bukanlah orang-orang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya beroleh hidup. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa dosa yang dimaksudkan dengan menghina kasih karunia dan sebagainya itu adalah dosa kemurtadan. Jadi orang yang telah menjadi Kristen, tapi setelah itu mereka berbalik dan memusuhi kekristenan dalam arti kemurtadan. Setelah mereka mengenal kebenaran, maka untuk dosa seperti itu tidak ada korban dapat menghapus dosa itu. Jadi dengan kata lain, dengan secara singkat, konteks dari Ibrani 10 ayat 26 itu menekankan dosa kemurtadan, bukan segala macam dosa. Ya. Itulah sebabnya orang murtad. Ya. Nah, jadi itu tidak berarti bahwa semua dosa kalau kita lakukan secara sengaja. Kalau begitu berarti kita bohong secara sengaja, ya. Kita tahu-tahu ya iri hati secara sengaja. Kita
binasa dong, tidak ada korban dapat menghapus. Jadi itu hanya dosa spesifik tentang kemurtatan. Ya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.